Ya, selamat pemirsa. Saya Nanang Jaya kembali hadir di program Cakap-Cakap. Dan edisi hari ini sangat berbeda sekali karena saya sudah berada di Sanggar Tari Socani Skala Sunda, Kabupaten Subang. Seperti biasa di program Cakap-Cakap ini, kami nanti akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah berada di tengah-tengah kami. Ya baik pemirsa, dua penari perempuan asal Kabupaten Subang, yakni Zakia Apipah Gani dan Fahirah Zabit Yulriawan, belakangan menjadi sorotan publik. Prestasi yang disandang keduanya mampu mengharumkan kabupaten yang berjuluk Kota Nanas ini. Zakia dan Fahirah merupakan dua penari Subang yang turut meramaikan ajang The International Dance Organization Present versus International Continent Championship pada Juni silam. Pada ajang bergengsi tersebut, dua gadis yang tergabung dalam Sanggar Tari Socani Skala Sunda ini masuk ke 37 peringkat dunia. Tema Cakap-Cakap pekan ini menyoal tentang keberadaan seni tradisional di zaman yang serba digital ini dan di tengah gempuran globalisasi. Baik pemirsa, langsung saja saya sapa dua penari yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Subang ya di kancah internasional. Ada Zakia Apipah Gani. Ya, selamat Zakia. Ya, sehat ya. Baik, di sebelahnya ada Fahirah Zabit Yulriawan. Dek, sehat Dek? Sehat. Baik, jadi di samping Fahirah ada Bapak kita nih ya, ada Bapak Haji Narca Sukanda Esos, Ketua DPRD Kabupaten Subang. Selamat Pak. Selamat. Terima kasih sudah hadir juga ya Pak ya. Baik, langsung saja saya bertanya nih ya sama Zakia Pak Fahirah nih ya. Zakia, ini gimana nih keseruannya ketika mengikuti kompetisi The International Dance ini di mancanegara ini? Senang sih, senang banget akhirnya bisa mengikuti audisi Danceport ini hingga ke ajang internasional. Ke ajang internasional, seru banget ya. Seru. Gimana dengan Fahirah? Senang dan bangga juga, alhamdulillah bisa masuk tingkat 37 tingkat dunia. Tingkat dunia nih, oh iya baik ya. Nah dalam penyelenggaraannya itu Fahirah atau Zakia tahu nggak ada berapa negara nih yang mengikuti ajang ini? Ada 90 negara. Ada 90 negara termasuk dari Indonesia, salah satunya dari Kabupaten Subang ini ya. Cukup excited sekali nih. Gimana, bangga nggak Zakia sama Fahirah? Bangga sekali ya. Nah, memang dasarnya memang hobi menari Emang hobi. atau hobi yang lainnya kayak menyanyi kali? Hobi paling hobinya tuh menari sih. Emang dari kecil suka nari jadi hobi. Oh iya ya. Bagaimana dulu yang membimbing untuk ikut sanggar ini, memang dukungan dari ibu atau memang dari gua atau keinginan dari Zakia sama Fahirah ini? Kemauan dari diri sendiri. Kemauan dari diri sendiri ya. Memang dari kecil memang suka sekali ya. Suka sekali. Begitupun dengan Fahirah ya. Ya. Dulu Fahirah hobinya apa? Menari sama nyanyi juga sih. Menari sama nyanyi juga ya. Bisa nyanyi juga ya. Ya. Oh ya, ini Zakia ada kesulitan nggak waktu mengikuti ajang ini? Pesertanya dari luar negeri ini, gimana? Waktu itu sih sempat heran gitu, yang negara-negara lain pada bagus, tapi kita juga harus pede, kita juga harus semangat, kita juga emang bagus, jadi gak perlu takut, kita harus berani mencoba. Berani mencoba. Gimana Fahirah? Ada sedikit nervous nggak waktu ikut ini, ajang ini? Ada sedikit sih, takut ini apa namanya, Mencoba berlatih ya? Ya. Mencoba berlatih ya? biar alhamdulillah jadinya masuk. Alhamdulillah ya. Memang untuk yang ajang ini berdua saja atau memang ada teman-teman yang lain? Berdua saja ya. Memang mengikuti berlatih terus ya ketika mengikuti ajang ini. Nah, tahunya ada kompetisi ini dari siapa awalnya? Dari Ibu Novi. Ibu Novi. Ibu Novi ini pemilik sanggar. Ya. Oke ya. Baik. Senang ya untuk menjadi peringkat 37 dunia ini ya. Enggak mau. Baik ya. Nah, salah satunya yang lainnya keseruannya apa lagi nih ya? Mungkin barangkali ketika berhadapan dengan negara-negara lain itu
bertempatnya virtual saja atau gimana? virtual. Virtual saja ya. Tapi menampilkannya secara real ya untuk menari. Banyak ditonton oleh ribuan mungkin ya, seperti itu. Ya baik, langsung lanjut ya ke Bapak Ketua DPRD Kabupaten Subang ya, Bapak Narca Sukanda, Bapak Haji ya. Ya, gimana Pak mengapresiasi dengan dua penari ini ya yang mengharumkan nama Kabupaten Subang khususnya di bidang kesenian ini Pak? Ya, tentunya kami dari pihak pemerintah, perwakilan dari pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Zaskia dan Faira yang sekarang mendapatkan gitu kan, piala ya, piala dari festival seni di tingkat dunia. Tentunya ini suatu kebanggaan kami juga dari pemerintah daerah. Ini harus kita support dan didukung terus agar kedepannya gitu, di samping kita juga ucapan terima kasih dan support, kita juga harus kasih reward pada mereka ini. Karena tentunya Zaskia dan Faira ini kan udah membawa Subang kan di segi seni. Bagaimana terkenalnya Subang oleh seni inilah, karena ini udah di tingkat dunia ya. Tingkat dunia. Seperti kita juga memperlakukan kepada pelaku-pelaku seperti atlet-atlet juga di olahraga kan. Begitu dia mendapatkan piala dan dia juga juara, kita support dan juga termasuk pemberian dari rewardnya itu sendiri. Nah sekarang kan ini kurang perhatian ini. Tadi saya juga sempat komunikasi dengan pihak terkait yang membidangi teknis ya, kebudayaan. Seperti Zaskia dan Faira ini kan masih belum diperhatikan kan gitu. Mudah-mudahan kedepannya Zaskia dan Faira ini mendapat perhatian juga dari pemerintah untuk ada reward lah, karena udah membawa nama bangsa Indonesia. Termasuk nama bangsa Indonesia itu ya ada di Subang di sini. Di Kabupaten Subang ya Pak ya. Itu aja barangkali. Ya, tadi menarik sekali nih Pak mengenai rewardnya ini nih. Rewardnya ini kedepannya seperti apa sih yang boleh saya tahu Pak? Rewardnya itu? Ya nanti dilihat barangkali dengan dari segi kemampuan mereka kan gitu. Nanti kan ada reward itu kan ada peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Yang ini kebetulan di peringkat 1 semua ya, Zaskia dengan Faira ya. Dalam ikut festival seni di tingkat dunia itu peringkat 1 semua kan? Peringkat 1 ya, sudah mewakili Jawa Barat. Itu kan harus ada pemilihan juga, karena ini dianggap anak-anak yang berprestasi di bidang seni. Jadi harus diperhatikan oleh pemerintah bagaimana biar Zaskia dan Faira juga bertumbuh terus dalam seninya, berkembang terus kan. Bukan bahkan nanti mengikuti festival bukan di daerah itu saja, mungkin nanti ada festival lainnya. Jadi kita di samping dia sekarang prestasi harus dijaga prestasinya. Mungkin dengan reward itu lah. Ya, ini salah satunya ada beasiswa barangkali Pak. Ya kita dorong juga, nanti saya komunikasikan juga dengan Dinas Pendidikan yang terkait. Hubungan ini juga masih sekolah ya, di sekolah, di SMA ya, SMA dan SMP. SMP nanti saya juga akan dibicarakan juga dengan Kepala Dinas bagaimana Zaskia dan Faira itu di samping dia mendapatkan reward seperti atlet-atlet lainnya juga dia akan diajukan juga, saya dorong untuk mendapatkan beasiswa. Mudah-mudahan saya bisa memfasilitasi itu. Memfasilitasi ya, baik Pak. Baik ke Pak Hira nih sama Zaskia, balik lagi ya. Pak Hira sama Zaskia sekarang duduk di bangku kelas berapa nih? Tadi sudah sampaikan juga, tapi saya ingin tahu juga pemirsa Cipta TV juga. Saya duduk di kelas 12 SMA ya. Kalau SMA mana ya? SMA 4. SMA 4 ya, baik. Kalau Fahira? Saya duduk di kelas 8 SMP. 8 SMP ya. Baik. Mungkin SMP berapa ya? SMP 4. 4 juga SMP ya. 4.
SMP 4. P4 ya, baik ya, sudah mengharumkan nama sekolahnya juga ya tentunya ya, karena ada di mancanegara ajang ini. Nah, untuk Fahira dan Zakia selama ini ada kendala nggak? Sekolah juga, latihan juga. Yang penting kita bisa ngatur waktunya juga sih. Iya. Ngatur waktunya ya. Baik, yang mengatur waktunya mamahnya apa Zakia sendiri nih sama Fahira ini? Biasanya kan orang tua itu lebih dominan ya, biasanya untuk mengatur jadwal-jadwal anak-anaknya. Gimana nih? Paling wajib kan belajar juga, kalau misalnya ada tugas langsung kerjain. Jadi nanti kalau latihan bisa santai juga. Bisa santai Nggak juga ya. kepikiran, iya ada tugas gitu. Nah, gitu ya. Gimana di sekolahnya? Berprestasi juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, jadi balance ya, seimbang antara seni dan juga sekolah juga, itu yang paling penting. Nah, sebelum mengikuti ajang kompetisi internasional ini, sebelumnya pernah mengikuti ajang-ajang seperti ini? Tingkat barangkali Kabupaten Jawa Barat? Kalau ada lomba-lomba sih pasti ikutan. Pasti ikutan ya. Seperti mungkin lain lomba menari, pernah ikuti lomba nyanyi juga? Lomba Muay Thai, Muay Thai aerobik. Oh, kalau untuk Pangeran? Belum. Belum ya. Iya. Dulu cita-citanya pengen jadi apa sih, Fahira atau Zakia? Dulu sebelum mengenal tari, jadi dokter. Jadi dokter. Setelah mengenal tari, Dokter tari ya. pengen jadi penari profesional. Penari profesional ya, betul ya, yang komersil juga ya. Ya. Tadi Zakia sama Fahira ini masih duduk di bangku SMP sama SMA, SMK ya, SMK 4 dan SMP 4 Kabupaten Subang ya. Tentunya sangat membanggakan sekali ya buat sekolah-sekolahnya. Baik, yang memotivasi Fahira dan Zakia nih ya, sehingga ikutan di Sanggar Tari, awalnya seperti apa sih? Dulu emang suka kayak nari-nari gitu. Dari Nari-nari. kecil suka kalau mendengar musik Langsung aja nari-nari gitu ya. Jadi, kata mama, ya udah ikutan nari. Jadi maunya kita juga pengen nari jadi ikut nari. Berarti Sampai memang sekarang. dari hati ya, Iya, dari bukan paksaan dari siapapun pengen ikut atau gitu ya. Gimana untuk Fahira? Dari kecil bang, dari kelas 4 udah masuk sanggar tari. Masuk Sanggar Tari Iya. ya. Kalau dengan musik juga sama langsung Oh gitu ya, kalau dengar musik langsung nari juga. musik nari ya. Kalau Fahira tadi dari awalnya dari kelas berapa ikutan Sanggar Tari ini? Dari SD? Apa dari SMP? Kelas 3 SD diajak sama guru, ada Diajak. lomba nih, ikutan nggak? Ikut, akhirnya dapat juara 1. Oh gitu ya, ikut juga satu ya. Kalau dulu memang Sanggar Tarinya sudah ada ya, Sanggar Tarinya ya. Mudah nggak sih masuk ke Sanggar Tari ini? Apakah ada memang harus diseleksi dulu atau gimana? Enggak sih, yang penting Mm-mm. kemauan kita sendiri dan serius. Kemauan kita sendiri. Rajin juga. Rajin juga. Jadi siapapun bisa ikut Sanggar Tari yang ada di Socani Skala Sunda ini ya. Iya. Ya baik. Nah, dari Sanggar Tari ini selain Fahira dan Zakia di kancah mancanegara ya, yang ke-37 peringkat dunia, barangkali waktu itu pernah nggak menjuarai apa di Kabupaten Subang ini? Karena waktu itu juara 3. Juara 3 di bidang nari juga, Nari juga. berdua sama Zakia, Aku tingkat SMP. tingkat SMP ya. Kalau untuk Zakia, ya, sama juga. Iya sama. Baik ya, kita lanjut kembali nanti ya. Ya. Baik pemirsa Citra TV, cakap-cakap akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Cakap-Cakap. Kita lanjut kembali dengan Zakia dan juga Fahira dan juga Bapak Ketua DPRD Kabupaten Subang ya. Mohon maaf ya Pak. Baik, Zakia dan Fahira. Tadi saya lupa lagi, Zakia dan Fahira ya. Masih sampai kapan ini mengikuti seni tari ini? Sampai dewasa gimana? Soalnya mengejar cita-cita juga sih, kan cita-cita saya sekarang pengen jadi profesional. Penari profesional ya. Baik. Kalau untuk Fahira gimana?
Iya, sama mengejar cita-cita juga. Mengejar. Cita-citanya penari profesional. Nah, waktu mengikuti ajang seperti ini kan di masa pandemi ya, pandemi COVID-19, tentunya tidak berhubungan langsung kan dengan peserta-peserta lain. Ada kendala nggak melalui virtual? Enggak juga sih, soalnya kan kita juga harus mematuhi protokol juga kan, nggak Protokol boleh juga. berkerumunan, jadi Diselenggarakan secara virtual. virtual ya. Mungkin ada kendala atau mamah yang bantuin atau dari Sanggar Tari mengenai virtualnya ini gimana? Ada kendala-kendalanya barangkali ada kesalahan dikit gimana? Lancar-lancar aja ya. Memang latihannya sudah cukup matang ya barangkali ya. Nah, untuk kedepannya Zakia dan Fahira bila mana nanti diundang di mancanegara untuk tampil di sana gimana kalau pandeminya sudah berakhir nih ya, diundang di mancanegara nih di luar negeri. Bakalan seru sih, soalnya Bakalan seru. berteman dengan orang lain, mengenal negara luar, lebih seru sih kalau. Masih seru ya. Nah, biasanya sekali tampil menari itu durasinya berapa jam sih lamanya? Tergantung juga sih, kalau misalnya kita serius dan bagus, tapi pasti satu kali take kalau dalam video. Satu kali take ya. Itu berapa menit biasanya kalau satu menari gitu? Sesuai lagu, kalau kemarin aku 5 menit. 5 menit ya. Dan untuk tari-tariannya itu memang bersamaan gayanya atau gimana? Kan biasanya suka di mix gitu. Iya sih, ada juga yang sama, ada yang beda. Ada yang beda. Nah, kebanyakan tariannya tarian tradisional, apakah di mix dengan yang sudah agak ke barat-baratan atau gimana? Di mix dengan pulau-pulau lain, ada yang dari Padang, ada yang dari Bali, sama Sunda. Sama Sunda. Jadi tidak fokus ke yang tarian tradisional dari Ya. Sunda aja ya. Jadi di mix untuk beragam ininya ya tariannya. Ya mungkin kan sulit sekali untuk mengatur gerakan-gerakan dengan banyak tarian-tarian, misalkan dari tarian dari daerah Padang, dari tarian dari daerah Makassar atau lainnya dari Bali, barangkali seperti itu di mix ada kesulitan kan? Yang penting kita juga berani mencoba sih. Kalau misalnya kita bilang nggak bisa, pasti bisa. Soalnya kita belum nyoba. Kalau misalnya udah nyoba, pasti bisa. Pasti bisa. Nah, pertama kali waktu mau ngikut, ini ada ajang competition ini, gimana perasaannya? Ah, nggak mau ikut, takut atau gimana? Ada nggak perasaan itu? Menantang. Pertama kali yang menginformasikan dari Ibu Novi kali ya, yang punya Sanggar Tari ya. Nah, gimana waktu pertama kali tawaran untuk ikut ajang ini? Semangat sih, menantang juga sih. Kayak Menantang bakalan juga. seru sih. Bakalan seru ya. Tadinya berpikiran di mancanegara ada kesulitannya. Baik, saya ke Bapak Dewan nih ya, Bapak Ketua Dewan DPRD Kabupaten Subang nih ya. Gimana nih Pak? Tadi kan sudah disampaikan oleh adik-adik ini bahwa beliau-beliau ini berprestasi sekali Pak di Kabupaten Subang. Gimana Pak? Tadi kan sudah mengapresiasikan ya. Bagaimana Bapak melihat sosok-sosok ini Pak yang sangat berpotensi sekali Pak? Ya, saya berharap ya ke Zaskia dan Fahira ini kan sudah merebut kan piala itu dan menjadi juara. Nah, kedepannya Zaskia dan Fahira itu kan harus bisa mempertahankan, karena merebut dan mempertahankan itu kan lebih sulit mempertahankan. Gitu. Iya betul Pak. Jadi kedepannya ini pesan saja ke Zaskia dan Fahira, giat berlatih lagi, giat berlatih lagi terus menerus. Karena tadi mendengarkan dari Zaskia sendiri, Fahira sendiri juga, ini kan pelaku seni, tapi pelaku seni yang bukan asal-asalan pelaku seni, tapi nanti tujuannya menjadi pelaku seni yang profesional. Ini kan harus dijaga juga, harus giat berlatih, dan terus jangan sampai putus berlatih. Dan itu tadi saya harapannya kan gitu, Zaskia ini bisa mempertahankan dari prestasi ini. Ya, apa memang hanya saja di bidang tarian ataupun seni lainnya Pak memang untuk dari pemerintahan setempat Iya. untuk diperhatikan Pak? Pemerintah saya akan dorong juga akan
di samping ke pelaku seni, yang namanya seni kan bukan dari tari aja ya, termasuk juga vokal kan, pelaku vokal suara ya, penyanyi itu. Jadi ini pelaku seni harus diperhatikan kan gitu, pemerintah daerah. Apalagi nih Zaskia dan Fahira ini di samping dia juga hobi seni kan gitu kan, yang sudah diraihnya mendapatkan juara, dia juga gemar olah vokal juga, bernyanyi juga kan. Ini juga harus dikembangkan lagi nanti, bagaimana mengatur vokal untuk bernyanyi yang kira-kira ya bermutu dan mendapatkan juara juga gitu. Jadi nanti bisa jadi yang dua orang anak ini menjadi berprestasi di bidang seni, di samping tari juga dia gitu juara bernyanyi gitu. Apakah sudah ada wadah-wadah tertentu Pak untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada Pak? Ya sekarang kan salah satunya udah ada sanggar seni di Subang ya, yang dikelola oleh Teh Nopi itu kan. Teh Nopi, Subang Teh Nopi juga sudah dianggap keluarga saya yang udah kenal dekat, ya juga satu keluarga dengan saya. Jadi selalu komunikasi lah, apa yang harus dilakukan, giat-giat apa untuk meningkatkan seni-seni yang ada di Subang. Ya baik Pak. Nah di masa pandemi ini banyak sekali ya Pak pelaku seni terutama ya Pak ya yang menjerit gitu ya Pak. Biasanya sewaktu belum pandemi ini pelaku seni ini banyak sekali ya job di sana sini. Nah ketika pandemi ini karena dibatasi ya Pak ya, jadi sangat sulit sekali untuk menampilkan atau istilahnya show lah ya, istilahnya di mana. Bagaimana kendala dari atau tanggapan dari pemerintah Pak, khususnya dari DPRD Kabupaten Subang ini Pak? Ya emang gimana ya, di sisi lain pelaku seni juga ingin mengekspresikan kan ya, yang dia punya kan gitu kan. Di samping di sisi lain juga kan kita pemerintah daerah ya, kita kan punya instruksi juga dari pemerintah pusat dengan adanya kan gitu, yang dari pertama PSBB kan gitu ya, yang kedua sekarang PPKM. Ini kan antisipasi lah, tujuan pemerintah itu antisipasi agar ini kan ada wabah dunia ya sekarang yang namanya COVID-19 kan. COVID-19 ya betul. Jadi selama ini kan COVID-19 itu kan belum ada obatnya kan gitu. Jadi antisipasinya kan itu kita dengan melaksanakan prokes, yaitu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak kan begitu, menghindari kerumunan kan gitu ya, kurangi mobilisasi dan vaksinasi. Dengan cara itulah antisipasi biar kita memutus mata rantai dari COVID-19. Kalau kita pelaku seni bisa mengekspresikan, kan mengundang berkerumun juga kan gitu. Jadi mengundang dia apa istilahnya apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk memutuskan mata rantai itu. Jadi kendala emang ada. Kami juga sering didatangi oleh pelaku seni di kantor DPRD, ya kita apa boleh buat, nah, kan gitu. Kita kan bolehlah, kita juga butuh ekonomi, butuh berekspresi, tapi jangan dulu lah ya, menghiraukan kesehatan. Apalah kita artinya bisa berekspresi kan gitu, apa artinya kita bisa meningkatkan perekonomian, jiwa kita juga sedang terancam kan dengan kematian kan gitu. Betul. Jadi ini yang sangat prioritas itu jaga kesehatan dulu. Nah, kalau udah sehat, kita nanti juga kan bisa berekspresi lagi ke depannya. Kita juga bisa berusaha lagi untuk meningkatkan perekonomian. Tapi itulah tujuan pemerintah. Karena cara inilah yang mungkin yang terbaik kan gitu untuk memutuskan mata rantai. Dengan cara itu barangkali yang bisa diantisipasi untuk memutuskan mata rantai COVID itu. Mudah-mudahan kita pemerintah pusat juga selalu tegaskan gitu ya, untuk menerapkan aturan-aturan itu. Ya sekarang mendengar sudah ada penurunan. Otomatis berarti pelaku seni itu vakum ya Pak ya untuk bisa tampil pelaku ya. Seni kan vakum karena apa? Karena apa kan kalau dia mengekspresikan seninya otomatis mengundang berkerumun orang, Pak. Kan gitu. Makanya oleh pemerintah tolong
gitu kan, jangan dulu dilakukan lah. Kecuali gitu kan, kecuali dengan cara Zoom atau bagaimana silahkan. Yang penting jangan mengundang kerumun kan gitu, jaga Betul. jarak. Jaga jarak ya Pak. Gitu. Baik Pak. Barangkali. Terima kasih. Kembali lagi sama Zakia sama juga Fahira nih ya. Sebelum saya tutup untuk segmen ini ya, untuk Fahira dan Zakia tentunya ya. Kebetulan lagi di sebelahnya ada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Subang nih ya. Apa sih harapannya nih? Mumpung ada Ketua Dewannya nih di sini ya. Fahira sama Zakia, apa sih yang diharapkan di Sanggar Tari ini nih? Perhatiannya atau gimana? Terima kasih buat kita udah mendorong ke depannya dan lebih sukses. Mengharapkan Apa itu? saya dapat beasiswa juga supaya Wah, aku iya. waktu kuliah dapat beasiswa juga. Kalau Zakia ya Fahira gimana? Harapannya mumpung ada Bapak Dewan nih, Ketua Dewannya di sini nih, bisa didengar langsung nih. Harapannya nih ya di Sanggar Tari ini apresiasinya apa tuh? Mumpung ada Bapaknya. Iya. Terima kasih juga sama banyak sama udah mendorong kita ke depan lebih sukses. Iya. Amin. Harapannya ya Pak ya. Baik, mungkin dari Bapak sendiri ya untuk yang kedua penari ini yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Subang di bidang keseniannya. Apakah nanti setelah pandemi Pak ada peningkatan lagi di bidang kesenian Pak? Sanggar-sanggarnya lebih ditingkatkan lagi gimana Pak? Iya, karena kan itu salah satu prestasi buat Subang ya dengan Zaskia dan Fahira ini kan. Ini tadi dari di awal kan kita sudah menyampaikan kan gitu, agar Zaskia dan Fahira ini kan terus berlatih, giat berlatih. Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut kan gitu. Karena nanti saingan-saingan kedepannya juga akan lebih andal kan. Lebih gitu. andal ya Pak. Jadi itu saja barangkali nanti apa yang Zaskia dan Fahira sampaikan juga ke saya agar diperhatikan. Mudah-mudahan saya bisa memfasilitasi dengan keinginan Zaskia kan ribet itu. Salah satunya mungkin karena Zaskia dan Fahira ini kan masih sekolah ya. Zaskia di SMK 4 dan Fahira di SMP 4. Mudah-mudahan saya juga nanti dikomunikasikan dengan kepala dinasnya dan juga kepala sekolahnya kan gitu, biar Zaskianya diperhatikan lah, diperhatikan gitu. Keinginan Zaskia kan tadi salah satunya kan beasiswa kan gitu. Itu barangkali Kang yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih atas undangannya dan saya bisa berkomunikasi tetap buka dengan Akang. Ini TV apa namanya? Cipta TV. Cipta TV. Iya, selalu di hati. Saya juga ucapkan terima kasih juga kepada semua. Mungkin Bapak nanti ada segmen berikutnya, betul kan ya? Ya. Baik. Mudah-mudahan ini bisa manfaat dan bisa menyupport juga Fahira dan Zaskia yang lainnya. Karena mungkin penggiat seni itu kan bukan Zaskia dan Fahira saja kan gitu. Mudah-mudahan ini juga daya tarik untuk mereka lah yang hobi. Paling dan nanti kita bergerak di lanjut bidang kembali ya Pak di segmen selanjutnya ya Pak ya. Iya. Paling Zakia sama Fahira cukup sampai di segmen ini aja ya. Tadi sudah disampaikan apa harapannya pada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Subang ini ya. Semoga saja semuanya bisa terrealisasi ya Pak ya. Ya harapan adik-adik ini tentunya seperti itu ya Pak ya. Baik pemirsa Cipta TV, sebelum saya lanjut kembali di program Cakap-Cakap ini, nanti saya akan panggilkan beberapa narasumber. Salah satunya ada pemilik sekaligus Ketua Sanggar Tari Soca Niskala Sunda dan juga budayawan Kabupaten Subang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakap-Cakap. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Cakap-Cakap. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan di segmen terakhir ini, ada budayawan Kabupaten Subang dan juga pemilik sekaligus Ketua Sanggar Tari Soca Niskala Sunda. Ya baik, langsung saja saya sapa, ada Ibu siapa nih ya? Ibu Novianti Maulani SPD, betul Bu? Namanya takut saya salah nih.
Ya, pemilik sekaligus Ketua Sanggar Tari Soca Niskala Sunda Kabupaten Subang. Ya, selamat Ibu. Ya, terima kasih ya sudah hadir di program Cakap-Cakap. Kebetulan ini Sanggar Tari pemilik Ibu juga ya. Dan kita syuting di Sanggar Tari Soca Niskala Sunda ya. Di sebelahnya ada budayawan Kabupaten Subang ini, biasa disapa Abah Renggo ya, tapi nama Sampurasun. Sampurasun. Tapi nama aslinya ya, ini ada Bapak Wawan Herawan SPD. Orang-orang mengenalnya Abah Renggo ya. Abah Renggo ya. Abah Renggo ya. Sudah terkenal di Kabupaten Subang ini barangkali ya, Pak. Barangkali. Barangkali. Ya, saat ya Pak ya, Ya. sudah hadir di studio di Sanggar Tari Cipta TV, Sanggar Tari Soca Niskala Sunda maksud kami ya. Selalu siap TV karena saya selalu di hati Cipta TV. Baik, Bapak, Ibu, saya sampaikan ya, apa Ibu motivasinya nih Bu ya dengan tari penari yang sudah go internasional ini Bu? Maksudnya yang sudah ada di kancah mancanegara, motivasi Ibu Bu? Kalau saya pribadi, gatel ya lihat generasi muda yang punya potensi, yang punya bakat gitu. Jadi rasanya pengen memoles anak ini untuk menjadi yang terbaik, untuk juara, untuk lebih berpotensi lagi gitu. Ini gimana gitu? Cuma hanya itu aja sih sebetulnya. Senang dengan membina, senang dengan memoles anak-anak yang berbakat. Anak-anak yang berbakat ya Bu ya. Baik Bu. Nah, untuk ajang competition mancanegara ini awalnya Ibu informasinya dari mana Bu? Ini dari Pengprov Densport Densport Jawa Barat. Densport Jawa Barat ya. Karena atlet kami Zakiyah dan Fahira langsung diambil menjadi atlet Densport Jawa Barat. Densport Jawa Barat ya. Kan banyak Bu beserta penari di Sanggar Ibu sendiri ya. Kenapa memilih yang dua ini? Memang potensinya bagus sekali. Karena sebelum mengikuti juga di sini ada seleksi dulu. Seleksi dulu ya. Kira-kira mana nih yang cocok gitu kan untuk di dance sport, yang cocok untuk misalnya di Muay Aerobik gitu. Kita pilih-pilih juga gitu. Setelah seleksi ternyata dua ini yang bisa mewakili untuk dance sport. Dance sport ya. Iya. Baik. Ya, ke Abah Renggo ya, Abah Renggo nih ya. Di masa pandemi ini nih, apa dampak positif dan negatifnya keberadaan sanggar-sanggar tari seperti ini, Pak? Dampak positif dan negatif. Ya kebanyakan negatif sih. Contohnya apa, Pak? Maksudnya begini. Ya artinya kalau kita terserang sebuah wabah, otomatis kan ada beberapa seni kehidupan yang yang berdampak. Berdampak ya. Khususnya para seniman gitu kan. Artinya para seniman itu ketika dampak pandemi corona ini kan otomatis tidak manggung kan. Ketika tidak manggung artinya kehidupan sehari-harinya juga kan berarti tidak tercukupi. Bahkan mungkin ada beberapa seniman yang menjual asetnya karena tidak ada pemasukan dari dirinya sendiri gitu. Tapi ada beberapa seniman yang memang kreatif gitu kan, ya berkreasi gitu kan untuk menyambung hidupnya gitu kan dengan ya artinya bisa menjual karyanya lewat virtual atau dengan pekerjaan lain. Pekerjaan lain? Seperti itu. Contohnya pekerjaan apa yang lebih dominan, Pak? Ya, yang lebih dominan mungkin ya yang kaitannya dengan pekerjaan kasar gitu. Kasar ya, Kalau Pak. yang seniman yang biasa di lapangan seperti itu ya. Nah, idealnya upaya Bapak sebagai budayawan, bagaimana cara untuk supaya tidak tergerus zaman, Pak, budaya ini, Pak, khususnya kesenian ini, Pak? Kalau sebelum pandemi ya kan terus terang saja yang namanya Subang ini kan sebagai lumbung seni di Jawa Barat ya kan, segala macam jenis kesenian tradisi ada di Subang gitu kan, potensinya juga luar biasa gitu kan, dan kemudian komunitas pendukungnya juga kuat gitu kan. Betul sekali. Kalau ada Jaipoka di suatu tempat gitu kan ramai gitu, masyarakat meresponnya gitu, beda dengan kota-kota lain. Itu yang saya lihat gitu kan. Kemudian kreasi-kreasi seni yang lain, olahan para seniman, kita sudah tahu lah yang namanya Sisingaan gitu kan. Nah, itu Sudah apa? Sudah kawin kata Cina pria gitu. Sudah tak unun gitu. Artinya sudah Melanglang mengabdi, mancanegara gitu ya, Pak ya. Mancanegara. Nah persoalannya ini kan persoalan terkait dengan kebijakan dari pemerintah gitu kan. Selama beberapa tahun ini juga kan sudah hilang gitu yang namanya perlombaan kesenian, khususnya untuk lomba
Sisingaan ini, Pak. Sisingaan, Baik. gitu kan. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya gitu. Yang kemudian gitu kan, kesenian ini kan tidak tumbuh begitu saja kan, tapi juga bisa bermain di tempat-tempat wisata. Subang banyak tempat-tempat wisata. Itu belum tergarap gitu kan. Artinya gini lah, seniman-seniman Subang ini hidup itu mandiri gitu kan, dengan panggungan-panggungan ke panggungan, walaupun tidak ada pembinaan yang intens dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dispapora mungkin atau Disbud sekarang gitu. Ya, baik Pak. Nah, untuk mempertahankannya Pak, gimana Pak upayanya? Jangan sampai Sisingaan khas Ya, bagi saya melihat ya. itu para seniman alamiah saja ya. Ya, ada bantuan dan ada tidak bantuan ya mereka hidup, ya, eksis gitu. Persoalannya kan atmosfer masyarakat Subang ini masih mencintai, ya artinya komunitas pendukungnya gitu kan. Betul. Jadi kalau di Subang ini kalau anaknya hitanan gitu, nampaknya ada rasa tidak afdol, Tidak kalau afdol. tidak kalau nanggap Sisingaan gitu. Atau kesenian pertunjukan lainnya seperti Jaipo gitu, atau Sebelum atau apa gitu. Apakah berarti sekarang ini belum eksis karena pandemi ini ya Pak ya? Apanya yang belum eksis? Sisingaan ini Pak. Oh, Karena sudah eksis Sisingaan. maksudnya untuk pandemi ini Kalau apa pandemi tidak ini tahu kan di mana-mana memang gitu? kan masyarakat di sini kan itu sangat ramai kan, Ramai mengundang kerumunan bahkan. Betul sekali ya Pak ya. Iya. Ini ada wadahnya Pak, pusatnya itu Sisingaan di Kabupaten Subang Ada. ini di mana, daerah mana Pak itu? Ya, apa maksudnya wadah Iya, organisasinya? yang paling pusatnya itu Sisingaan itu. Sebetulnya mereka itu ada Apa memang setiap daerah memang punya setiap kecamatan itu ada. kecamatan itu ada ya Setiap Pak ya? Kecamatan ada. Iya, baik. Rata-rata lebih dari 5 lah setiap kecamatan. Bahkan ada yang ada 10 di setiap kecamatan. Ya, baik Pak. Sekarang balik lagi ke Ibu ya, Bu Novianti. Ini di Sanggar Tari Ibu kan banyak sekali penari-penari yang sudah bukan dikenal ya, sudah mengikuti ajang internasional. Ada berapa sih Bu orang-orang yang sudah mengikuti ajang internasional ini? Apakah baru Zakia sama Fahira aja? Kalau kita hitung mungkin nggak hitung ya, cuma maksudnya kita sering mengikuti agenda-agenda internasional, dan juga kita juga bukan hanya ikut festival tapi juga menjadi delegasi Indonesia. Delegasi gitu. Indonesia, wah, Betul. sangat luar biasa sekali Jadi nih. untuk membawa misi kebudayaan di luar, gitu. Membawa nama kebudayaan Indonesia. Ya, tadi Ibu menyatakan atlet ya. Mungkin salah satunya ada atlet apa saja Bu yang Jadi ada di Sanggar Tari Ibu ini? Iya, di Sanggar Tari Skala Sunda ini anak-anak bukan hanya dikasih materi tarian saja, begitu kan? Setelah bisa menari, mereka keluar begitu saja, tidak. Tapi ketika anak di sini sudah belajar nari, kita lihat, oh, ini potensinya kayaknya bagus untuk di dancehall misalnya. Berarti Ibu Yang ini- evaluasi gitu ya Bu? Betul, yang ini Muay aerobik. Oh, yang ini mah ke nari kurang, tapi misalnya ke media bagus nih. Bagus Jadi ya. memang kita arahkan sampai mereka profesional begitu. Baik Bu ya. Jadi bukan hanya di sini bukan hanya belajar nari saja, tapi memang kita arahkan juga untuk masa depannya. Di masa depannya. Baik, itu Pak Bahrenggo lagi nih ya. Bang, gimana nih pemerintah Kabupaten Subang dengan keberadaan budaya seni ini? Tanggapan Bapak, apakah sudah cukup optimal Pak? Bukan sudah cukup, memang tidak ada Belum. tidak memiliki apresiasi. terhadap Latihannya seni gimana budaya, Pak? gitu. Bah, Ya artinya kan lihat, satu yang pertama adalah salah prasarana tidak ada. Kan dari dulu saya berteriak-teriak Subang itu harus ada taman budaya gitu kan. Taman budaya. Apa etalase kebudayaan Subang. Sehingga turis-turis itu datang tuh mau dulu singgah dulu di tempat itu. Yang kedua tidak adanya pembinaan yang terus menerus. Kalau zaman dulu ada memang pembinaan itu ya. Salah satunya adalah penyelenggaraan festival seni. Kemudian ada pentas-pentas apresiasi. dalam Apresiasi, waktu ya. tertentu. Sekarang tidak ada gitu. mungkin ada Sebelum rencana, pandemi juga tidak ada. barangkali ada rencana ke depannya, barangkali untuk Ya, sanggar-sanggar yang lebih ini lagi, tingkatan ada lagi. beberapa lah mungkin kelompok-kelompok swasta yang mengadakan acara seperti itu ya, di luar pemerintahan gitu. Tapi artinya kan pemerintah itu, artinya di sini pemerintah daerah itu kan
harus memproteksi kesenian daerah ini, jangan sampai tumpul, jangan sampai hilang gitu kan. Itu kewajiban amanat undang-undang gitu kan. Iya betul. Nah bagaimana Abah sendiri dengan rekan-rekan yang lainnya di pelaku seni ini menyuarakannya ke pemerintahan setempat? Ya kan kita selalu menyuarakan lewat medsos, lewat beberapa channel seperti itu. Apakah langsung ditanggapi Pak? Enggak tuh. Iya kan tamat apa gedung budaya itu kan. Gedung budaya. Sakit hati para seniman budayawan kan. Gitu. Bangunan sekian miliar. Itu bentuknya bentuknya seperti itu kan. Mungkin Memang ada gitu. iya membuat sebuah keprihatinan juga. Sangat prihatin. Iya. Ya. Gitu. Nah hal-hal yang Justru saya memimpikan begini, Gimana? bupati ke depan itu mereka yang mencintai lemburna daerah kelahirannya atau daerah Subang ini gitu kan, dengan ya mencintai sekaligus budayanya gitu kan. Nah, Dan semua potensi yang ada di Kabupaten Subang bisa dikembangkan gitu. kan sudah kita lihat ya Sisingaan sudah ke mancanegara Pak. Itu kan kreasi dari para seniman. Dan jaipongannya juga dan dari luar. Subang juga sudah terkenal sekali ya Pak ya. Nah hal Mungkin ini ada pihak-pihak owner-owner dari swasta yang biasanya Nah, untuk owner swasta barangkali sudah ada ya Iya. Pak ya. Salah satunya yang Jadi direalisasikan maksud saya gini, gimana Pak? Gimana? Kalau ada lomba misalkan, pasang kiri Sisingaan, ada juara nih. Nah kan harus ada follow up-nya. Ya juara ini mau dikemanakan gitu, hanya sebagai juara saja, gitu kan. Nah, negara atau pemerintah daerah bikin semacam pengenalan budaya Subang ini ke luar negeri dibiayai gitu ya, pamanya yang juara gitu. Selama ini pembiayaannya Selama ini belum pernah ada. belum pernah ada ya Pak, tapi tetap eksis. Saya dulu pernah bawa misi kesenian ke Malaysia, nggak ada dari pemerintah daerah yang kasih. Ini waktu ke Korea bawa penari tidak ada respon. Tidak ada. Dan sekarang pun tidak ada. Jadi Dan kita sekarang mandiri tidak ada. yang Dari- anak-anak ini mandiri ketika ya. di dunia, iya. Insya Allah. Mandiri. Baik ya, insya Allah mungkin kalau sudah melihat ini dari pemerintahan Kabupaten Subang bisa langsung menanggapi ya Pak. Ya harus. Nah tadi Bapak wadah-wadah sanggar-sanggar tari ini ada berapa sih ya sanggar tari yang ada Maksudnya di sangat tari di Kabupaten Subang. Ya banyak lah, sekali. banyak. banyak sekali ya, atau salah satunya di sanggar tari sosialisasi Sunda ini. Sunda ini ya, ternyata banyak sekali ya Pak ya. Ya sebetulnya kalau melihat masyarakat Subang itu gennya itu adalah gen kesenian, seni tradisi itu kuat di sini. Gitu. Baik. Nah sangat disayangkan gitu kan potensi berkesenian ini tidak mendapatkan perhatian yang bagus dari pemerintah daerah gitu kan. Orang lain mah ya di tempat lain di luar Kabupaten Subang gitu ingin merancang sebuah kesenian yang mirip Sisingaan sampai ngebon kan seniman Subang bisa ngelatihnya. Baik Pak. Ada satu kabupaten lain lah ada yang mirip Sisingaan gitu. Itu pelatihnya dari Subang itu. Nah, saya tanyakan ya yang terakhir ya Pak ya. Apakah anak-anak milenial ini masih berminat Pak mengikuti ajang-ajang apa di bidang kesenian ini? Saya masih melihat, saya masih punya harapan yang kuat terhadap milenial Subang. Ya. Yang pertama di sini ada SMK kesenian. Minatnya juga cukup bagus, kemudian perguruan tinggi, PSP, dan olahan-olahan dari guru-guru sini tidak mengecewakan. Yang kedua, kalau ada pertunjukan kesenian tradisi, saya pernah membawa ke sebuah pertunjukan seni tradisi Gemyung, waktu ulang tahun Kecamatan Segalahera. Itu yang menari, yang ngibing, bukan orang tua lagi, milenial, laki-laki perempuan gitu. Baik Pak, karena waktu udah mepet ya Pak ya. Harapan Bapak nih ya untuk Kabupaten Subang khususnya dengan pelaku seni, Bapak sebagai seorang budayawan Kabupaten Subang, apa Pak? Biar pemirsa Cipat TV juga bisa tahu. Ya saya pikir begini, Subang ini kan merupakan sebuah segitiga emas ya, yang diapit oleh 3 kota, Cirebon, nanti yang ada Kertajati dengan Patimbannya nanti, Jakarta dan Bandung gitu. Artinya Subang ini sangat strategis kan, apalagi nanti kalau Patimban sudah jadi, artinya akan ada orang yang banyak datang ke Subang gitu kan. Nah kita akan berbuat apa gitu? Kita lihat wisatanya seperti apa, potensi wisatanya seperti apa, potensi seni budayanya seperti apa, dan itu kan harus disinergikan kan. Infrastrukturnya harus diperbaiki dan seterusnya gitu. Harapan saya ya itu kita menyongsong mengisi Patimban, jangan sampai kita menjadi penonton. Gitu. Oke, baik kalau Ibu ini terakhir Bu, segmen terakhir ini apa harapan Ibu dengan adanya sanggar tari ini juga dari pemerintahan, perhatian dari pemerintah setempat Bu? Iya. Harapan Ibu untuk pemirsa Cipat TV juga. Iya, kalau saya pribadi untuk diri saya kita hidup
hanya menunggu mati gitu. Sebelum mati kita harus bermanfaat begitu Bagi orang lain, nah Bapak ya. ketika kita memberikan manfaat kepada masyarakat secara mandiri, di situ butuh sosok pemerintah yang tadi harus ikut bersinergi ya, juga. bersinergi ya. Baik, terima kasih Ibu Novianti dan juga terima kasih buat Abah Renggo ya. Terima kasih. Ya, kembali kasih ya. Semoga apa yang disampaikan juga ya bisa didengar oleh pemerintah tempatnya Kabupaten Subang ini, dan juga untuk sanggar-sanggar tari ataupun pelaku-pelaku seni juga bisa eksis kembali ya. Amin. Dan pandemi COVID-19 ini semoga cepat berakhir ya. Amin. Baik, terima kasih ya. Lain kali kita undang kembali. Ya. Hatur nuhun. Baik, pemirsa Cipta TV, demikian Cakap-Cakap edisi ini. Tetap saksikan terus program Cakap-Cakap setiap hari Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga hari Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nanang Natawijaya beserta kerabat yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan jangan lupa selalu gunakan masker. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.